dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Elvira. Ya, syukron li Uktina Olivia Rahman wa Elvira Jahratul Aina ya, dan terima kasih juga Lutfia Al-Kanza. Ya, jadi saya mau menjawab sedikit juga ya pertanyaannya Olivia Rahman. Jadi memang sejarawan itu pasti selalu kental dengan unsur-unsur politik ya. Jadi ini juga disampaikan oleh banyak sejarawan ya, bahwa unsur politik tidak akan lepas dari sejarah. Artinya apa? Penulisan sejarah itu biasanya ya, dikendalikan oleh penguasa. Maka kita bisa melihat misalkan penulisan cerita-cerita tentang Bung Karno di masa Pak Harto ya pasti berbeda ya dengan yang terjadi di masa reformasi. Saya pernah membaca bukunya salah satu sejarawan ya di masa Orde Baru, berisi judulnya itu Siapa yang Menebar Angin Akan Menuai Badai. Nah ini bukunya ini sangat memojokkan Bung Karno. Jadi seolah-olah Bung Karno itu tahu tentang G30 SPKI dan beliau seolah-olah dalam buku itu digambarkan terlibat dalam G30 SPKI. Padahal kita tidak tahu pasti kan. Jadi kalau kita baca buku itu seolah-olah Bung Karno bagian dari PKI. Seolah-olah ya. Seolah-olah PKI itu ingin merubah ideologi negara dan tetap menjadikan Bung Karno sebagai presiden. Ya, itu ketika kita baca akan seperti itu. Dan misalkan kita baca juga sejarah-sejarah yang dibuat ya di masanya Daulah Bani Abbas ya. Itu bisa jadi sangat memojokkan Daulah Bani Umayyah. Dan mungkin bisa sangat keras begitu ya. Artinya apa? Artinya penguasa sangat berpengaruh. Karena itu, yang menurut saya, bagaimana kita mendapatkan informasi paling otentik? Ya, ini pertanyaan menarik ya bagi para sejarawan. Cari yang paling dekat dengan kejadian peristiwa. Jadi sebuah catatan sejarah yang paling dianggap benar ya, meskipun tidak akan otomatis 100% benar ya. Ada yang dibuat terdekat dengan masa terjadinya sebuah peristiwa. Maka kalau kita mau memahami misalkan pemikiran Bung Karno dalam Pancasila, ya benar Ustaz Fikri ya, baca saja pidato Bung Karno. Atau kita mau mendengar seperti apa sih pemikiran Bung Karno dalam proses pengaplikasian Pancasila. Baca saja buku-bukunya Bung Karno tentang Pancasila ya. Ini yang menarik, ada misalkan buku Filsafat Pancasila, itu karyanya Bung Karno sendiri, dikompilasikan dari pidato-pidato. Atau bisa juga kita baca bukunya Cindy Adams. Nah, ini biografi Bung Karno resmi ya, wawancara langsung. Terutama ya, yang lebih akan akurat lagi, teman-teman bisa baca dalam bahasa asli. Jadi wawancara Bung Karno itu dibukukan oleh Cindy Adams dalam bahasa Inggris. Dan kalau teman-teman baca yang terjemahan ya, kebetulan saya pernah lihat dua-duanya ya. Dan yang saya baca sampai habis yang terjemahan. Nah, itu bisa jadi berbeda dengan yang teks asli. Jadi kalau teman-teman baca yang baru, yang karya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adams, itu ada teks yang berbeda dengan yang diterbitkan sebelumnya di masa Pak Harto. Ada kata-kata mengatakan seperti ini, bahwa peran Hatta tidak sama sekali dalam proklamasi. Itu ada di buku yang dicetak di masa Pak Harto. Tetapi ketika diteliti lagi, ya ternyata teks itu tidak ada di dalam teks asli. Ternyata itu adalah tambahan ya. Maka kemudian dibetulkan. Maka edisi yang sekarang ini sudah lebih disesuaikan dengan teks asli. Meskipun tentu saja akan berbeda ya kalau kita baca teks asli dan teks terjemahan. Nah, maka ketika kita mau baca sebuah teks sejarah ya, mau tidak mau kita harus merujuk kepada bahasa asli. Ini juga sesuai dengan di sejarah Islam ya, karena mayoritas ditulis bahasa Arab ya. Kalau kita mau paham sejarah Islam ya mau nggak mau kita harus belajar bahasa Arab, baca dari teks asli karya-karyanya At-Tabari ya, Ibnu Katsir, Ibnu Asir, Ibnu Khaldun, itu kita baca dengan teks asli. Karena kalau kita baca teks terjemahan bisa jadi maknanya sudah berbeda ya. Pemahaman penerjemah bisa jadi berbeda dengan pemahaman penulis asli. Ya, begitu ya untuk sejarah. Kebetulan saya satunya sejarah dulu di Al-Azhar, saya ambil sejarah. Jadi saya memang tertarik dengan hal-hal yang berbau sejarah. Ya, kemudian yang kedua